Baru saja Bang Ray Rangkuti keluar dari pintu Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan dalam wawancara bersama dengan wartawan, beliau mengajukan 4 model atau 4 tesis, 4 cara para pendukung Jokowi membungkam atau meredam isu pengejaran korupsi Pak Jokowi dan keluarganya. Apa keempat hal itu? Dan kita akan coba berikan catatan respon. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, Ruang Publik, Sekolahnya Publik, tempat kita bersama-sama untuk belajar, meninggikan, menguatkan, ya, menajamkan kemampuan kita membangun nalar sehat atau kemampuan kita berargumentasi tanpa harus didukung dengan suara yang meninggi atau caci makian, apalagi emosi yang tak berkesudahan. Baik teman-teman, sebelum kita bahas tentang 4 model, 4 tesis yang disampaikan oleh Bang Ray Rangkuti selepas keluar dari pintu Komisi Pemberantasan Korupsi, kita cek dulu informasi advertising kita khusus buat sobat-sobat bukan partai politik yang ingin punya impian atau investasi di IKN. Silahkan cek informasinya di website bukanpartaipolitik.com. Di sana ada tim advertising yang akan memberikan ruang dan jalan buat teman-teman berinvestasi 10 kali 20, ya, 10 sampai 15 menit ke IKN, dan itu bisa dimulai dengan 1 juta rupiah. Very simple, ya. Baik teman-teman, kita kembali kepada persoalan 4 tesis, 4 model yang disampaikan oleh Bang Ray Rangkuti. Bagaimana cara para pendukung atau biasa disebut dengan buzzer-buzzernya, ternak-ternaknya Pak Jokowi itu, mungkin termasuk saya ya yang dimaksudkan, membungkam isu tentang persoalan pengejaran anti korupsi. Itu ada kaitannya dengan 4 tesis atau 4 model. Dan kita akan beri respon yang pertama. Satu, menyebut OCCRP itu tidak kredibel ya. Jadi ada anggapan para pendukung Jokowi itu melemahkan peran OCCRP itu, Organized Crime and Corruption Reporting Budget itu sebagai sebuah institusi yang tidak memiliki kredibilitas. Nah, ini harus dibedakan teman-teman ya. Bukan OCCRP itu tidak punya kredibilitas, pasti punya kredibilitas. Yang disasar itu bukan persoalan institusi OCCRP-nya, tetapi adalah mekanisme atau cara penominasian yang dilakukan oleh OCCRP ya terkait dengan bagaimana pemberian ruang keleluasaan bagi siapa saja di seluruh dunia untuk menyampaikan ya terkait dengan tokoh-tokoh nominator mana-mana yang akan nominasikan. Nah, jadi bukan persoalan OCCRP-nya Bang Rey, tapi persoalan bagaimana mendapatkan data-data yang dikirim yang di seluruh dunia katanya ya. Ya tentu pasti di seluruh dunia ya. Karena ini organisasi internasional. Jadi bukan melemahkan atau tidak menganggap OCCRP itu sebagai sebuah institusi yang tidak kredibel. Sangat kredibel, tetapi sekali lagi itu belum selesai, belum titik ya, masih koma. Yang kedua, laporan itu tidak ada bukti, yang ada adalah data. Nah, ini jadi bingung saya nih. Tidak ada bukti, yang ada adalah data. Bukti itu kan data. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang persoalan pembuktian kan selalu berbicara pada wilayah yang disebut dengan data atau bicara wilayah yang disebut dengan informasi. Data itu ya bukan berarti ada data, ada informasi sama dengan kebenaran. Ya, data dan informasi itu harus dilakukan validasi ya. Apakah data itu punya kekuatan hukum yang baik, kekuatan empiris yang baik dan sebagainya. Barulah kita bicara tentang hal itu. Jadi jangan kita dikacaukan bahwa bukti bukan data, data bukan bukti, bukti bukan data dan seterusnya ya. Bukti adalah data, bukti adalah informasi. Karena itu ya silakan saja disampaikan ya. Kemudian kita bicara tentang persoalan menyerang pribadi ya, pemecah belah bangsa. Jadi seolah-olah para pendukung Jokowi sekarang ini ya menghajar Ray Rangkuti, mengajar Rocky Gerung, Amin Rais, ya Said Didu, Edi dan seterusnya itu dianggap sebagai orang yang menyerang pribadi ya, sebagai tuduhannya pemecah bangsa sehingga harus disapu bersih. Bukan begitu ya. Artinya ini ada dialektika yang berkembang di ruang publik. Ada yang tesis, ada yang antitesis ya. Jadi tesis yang dikembangkan oleh Bang Ray, Rocky Gerung, ya, Prof. Amin dan yang lain-lain itu
adalah tesis yang mau menyatakan bahwa menurut data OCCRP, Jokowi itu korup ya, pemimpin terkorup di dunia. Nah, itulah yang kemudian mau dilawan dalam konteks dihadirkan perspektif antitesisnya untuk mengatakan dasar kesimpulan itu, penarikan kesimpulan itu tidak didasarkan pada data, pada pembuktian yang sahih, yang valid, yang empiris ya. Tapi ada yang mengatakan, "Bang, itu kan data empiris loh, Bang." Ya, data yang mana? Ya, dikatakan data OCCRP. Yang seharusnya itu adalah bukti. Aduh, ini lebih parah lagi ya. Baik, teman-teman, sebelum saya akan jelaskan tentang hal itu, ada yang keempat ini tesisnya yang mengatakan bahwa itu sudah menurut mereka yang pendukung Jokowi, data itu sudah di take down ya. Coba dicek di data di server ya, di laman atau di website OCCRP, pasti ada informasi dan beritanya. Nah iya, tetapi kan orang harus tahu isi dari informasi dan data itu seperti apa. Kita cek ke lokasi ya. Di depan saya ini ada komputer ya, mungkin teman-teman bisa lihat dari kacamata saya. Ini saya buka laman ya, laman OCCRP ya di sini teman-teman, dan kita bisa bacakan teman-teman bagaimana ada satu data dilansir di Januari ya, tanggal 2 di situ bicara tentang persoalan behind the decision Indonesia, how OCCRP's Person of the Years highlight the fight against corruption ya. Kemudian kita lihat di situ ada beberapa poin saja yang saya sampaikan. Bahwa memang OCCRP ini institusi yang sudah bergerak selama 13 tahun melakukan investigasi ya untuk melalui sebuah panel para expert yang dikumpulkan dari masyarakat sipil, akademisi dan juga jurnalisme ya. Itu kemudian mereka merapatkan memilih ya dari semua orang-orang di seluruh dunia yang dinominasikan. Coba lihat ini datanya ya. OCCRP has no control ya, tidak memiliki kontrol over who was nominated. Jadi dia tidak memiliki kontrol terhadap orang-orang yang dinominasikan ya. A suggestion came from people worldwide ya. Jadi yang disarankan datang dari semua orang di seluruh dunia. Nah, ini kan, dan yang paling banyak datangnya kan dari dalam negeri kita ya. Jadi itu pasokan data. Nah, kemudian ya kita tahu di situ bahwa nominasinya masuk salah satunya adalah Presiden Pak Jokowi ya sebagai finalis. Kemudian kita lihat di situ ya bahwa OCCRP has no evidence ya. Jadi OCCRP has no evidence artinya OCCRP tidak punya bukti, no evidence ya. Tadi dikatakan, wah itu tidak benar itu ya, bahwa tidak pernah dikatakan begitu. Dikatakan di sini ya. Semua orang bisa melihat, bisa membacanya. No evidence that Jokowi engaged ya in corruption for personal financial gain during his presidency. Jadi dia mengatakan bahwa OCCRP tidak punya bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi dalam konteks ya memperkaya diri sendiri dalam memperoleh keuntungan secara finansialnya. Jadi itu jadi persoalannya yang mana? Persoalannya kemudian ini belum titik ya. Yang menarik lagi nih, however, civil society groups and experts say that Jokowi government significantly weakened Indonesia Anti-Corruption Commission ya dan seterusnya. Jadi apa yang kemudian mereka nilai itu dikoleksi berdasarkan pandangan masyarakat sipil, kelompok-kelompok masyarakat sipil, dan para ahli-ahli ya, termasuk Rocky Gerung lah, termasuk Said Didu, termasuk Ray Rangkuti, dan yang lain-lain yang terkelompok sebagai expert yang punya pandangan secara signifikan bahwa Jokowi itu melemahkan apa yang disebut dengan Indonesia Anti-Corruption Commission. Jadi pelemahan tentang KPK. Jadi ini pandangan, persepsi para masyarakat sipil, kelompok-kelompok masyarakat sipil dan juga para expert begitu ya teman-teman. Jadi disinilah menariknya kalau bicara tentang keempat cara tadi itu kan kita tolak semua ya. Jadi menurut saya tidak ada satupun yang realistis untuk dikatakan. Apalagi ketika teman Ray Rangkuti, saya lupa namanya, mengatakan data OCCRP itu adalah bukti empiris. Itu bukan bukti empiris itu ya, itu suatu artikel yang menceritakan tentang prosedur, proses-proses bagaimana proses penominasian ya tokoh-tokoh dunia atau orang biasa atau tokoh dunia
pemerintah atau siapapun pejabat dan sebagainya yang dianggap adalah tokoh yang paling korup ya, melemahkan demokrasi, melanggar hak asasi manusia dan sebagainya. Itu proses ya, bukan bicara tentang result, bukan bicara tentang hasil. Jadi kalau kita baca di sini memang tidak di-take down, tetapi ada penjelasan yang mengatakan jelas bahwa OCCRP tidak mengontrol ya, tidak memiliki kontrol atas penominasian itu. Jadi arus data masuk begitu ya, masuk ke server mereka dan kemudian dari yang terbanyak itu menjadi argumentasi buat mereka untuk memasukkan. Jadi kita harus tahu dari mana datangnya pasokan data online ini. Ya tentu paling banyak di dalam negeri. Di luar negeri itu siapa? Ya tentu mereka-mereka stakeholder yang punya persoalan dengan Indonesia atau punya katakanlah kepentingan bagi mereka dengan Indonesia lah seperti itu. Ya kita tidak usah lihat dari luar. Di dalam negeri itu pasti banyak karena sekali lagi tidak main-main itu yang sekian persen ya, kalau kita lihat dari data nominasinya itu kan adalah sekitar menerima 55.000 submission ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau teman-teman baca ini lanjutkan, ini asik lah ya. Jadi memang jelas bukan kita yang ngarang ini ya, bukan kita yang kemudian mau mengatakan bahwa mereka-mereka itu ya para expert judgment, civil society itu sebagai pemecah belah bangsa, tidak ya. Kita itu hanya mencoba menetralkan, mencoba untuk melihat di mana letak kebenaran keyakinan mereka itu ya, keyakinan Bang Ray Rangkuti dan teman-teman yang lain. Kita mencoba untuk melihat itu secara jernih ya, dan tidak ada sama sekali di situ ya. Jadi ini hanya kesan yang muncul dari sekelompok orang, dari sekelompok expert judgment ya, penilaian-penilaian para kelompok pakar ya, termasuk Profesor Ikrar Nusabakti yang kemudian mentesiskan, membuat sebuah kesimpulan bahwa Pak Jokowi melakukan pelemahan terhadap KPK. Nah, benar atau tidaknya kembali dong kepada persoalan dalam negeri kita. Bagaimana anggota DPR? Benarkah bahwa terjadi proses pelemahan ya? Jadi selama ini kan DPR dibelakangi terus dalam tarik penarikan kesimpulan dan sebagainya. Ini persoalan yang harus kita hadang bersama-sama. Jadi menurut saya 4 cara meredam isu korupsi Jokowi itu adalah 4 tesis yang sangat lemah ya. Dan menurut saya gugur dengan sendirinya sebelum kita respon, bukan partai politik.